Ya kalau ngomongin jerukan itu banyak faktor ya, bukan berarti ini clearnya bagus nggak jeruk, salah. Itu tentang tingkat pekerjaannya, operatornya atau medianya memang mau dibikin jerukan. Terus kalau jerukannya over berarti ada tingkat kerjaan yang kurang benar. Jadi jangan mendiskriminasi bahan ya, oke? Assalamualaikum Lur, berjumpa lagi di channel Bayu Airbrush. Di sini nanti kita akan adakan sesi flow coat. Kemarin ini sudah saya clear dan sudah saya amplas. Untuk pengamplasan saya memang nggak tampilkan, biar supaya dulur-dulur tanya ukuran kamplasnya berapa bang. Oke, untuk amplasnya yang pasti halus ya Lur ya. Teknik pengamplasan sudah pernah saya bahas, utamakan yang bagian-bagian kasar dulu, lalu lanjut ke bagian yang lain, terus jangan sampai botak mengenai cat yang ada. Itu nanti akan mengakibatkan keriting. Oke, untuk urusan alat saya serahkan sama Meiji F55. Kita ingin dapetin lapisan yang enggak terlalu tebel tapi flat. Oke Lur, kita lanjut ke pembahasan. Untuk clear saya pakai 4100. Oke Lur, kita langsung saja masuk di bagian mixing rasio. Untuk clearnya saya pakai 4100 dari Nikon. Untuk mixing rasionya 41, thinner 7%. Terus terang, kenapa? Karena di sini kondisi malam hari juga. Kalau banyak-banyak thinner nanti akibatnya akan nggak bagus juga. Dan ngomongin gelas takar, sebaiknya kita ngalahin beli ya, karena dulu saya juga pernah dibully habis-habisan gara-gara gelas takarnya saya cuman pakai gelas plastik itu, yang sedangkan kita pakai gelas kayak gini aja masih lewat kadang, apalagi kalau cuman pakai gelas yang bilangnya ini tinernya kira-kira 10%. Nggak ada istilah kira-kira. Kalau kamu mau akurat ya ikuti yang ada. Kalau kamu ngomongin SOP itu salah kalau kayak gitu caranya. SOP itu banyak faktor Lur, dari segi tempat pun limbahmu kamu buang kemana itu sudah masuk kategori SOP. Jadi saya jelasinnya nggak usah jauh-jauh. Untuk Mas Hotel nggak usah ngomong SOP kalau masih belum paham. Oke, SOP sop tulang kambing. Dan saya juga mau mereaksi si Coli Airbrush yang videonya ini. Untuk aplikasi cat mutiaranya pattern kita buka full, terus jarum saya buka 1,5 ulir jadi nggak full, supaya apa, dropletnya supaya bagus. Untuk setelan angin saya buka 1 lebih sedikit, jadi anginnya lebih sedikit supaya nggak terlalu boros dan partikelnya bisa tertata dengan rapi, supaya apa ya istilahnya, biar ambiar, nggak ngeblok. Leli, ngecat kok masih diganjal-ganjal spray yo mat. Itu kalau kata-katanya Sontoloyo begitu. Jadi gini ya penjelasan dari saya, oke. Untuk pattern saya buka pol dan fluid saya kurangi 1,5, terus angin saya kurangi berapa tadi? Lupa. Intinya dia kurangi gitu. Jadi gini, kalau kamu mau dapetin top perform dari spray gun itu kalau bisa full wet open, buka semua. Kalau memang pattern dibuka pol ya tentunya fluid harus dibuka pol, jadi ketemunya itu full wet open. Jadi kita dapetin top perform dari kinerja si spray gun tadi. Terus angin kita kurangi, hitungan drat itu gimana kita jelasinnya kalau nggak ada manometer ya. Setidaknya kalau mau ngeranah proporsional ya kita pakai manometer lah, walaupun manometer apa ya kita pakai lah, setidaknya ada angka di situ. Leli jangan begitu Leli, ini kalau dilihat Sontoloyo kita diketawain kalau kayak gini caranya. Oke, di video saya ini saya buka semua, intinya spray gun ini saya buka semua, fan pattern buka pol, fluid buka pol, angin saya pakai 2 bar. Dan untuk teknik pengerjaannya, untuk penyemprotan awal bisa dilihat sendiri, jarak saya agak berjauh sedikit, terus saya kasih jeda penguapan thinner, lalu kita nanti lanjut untuk pengambilan glossy-nya ya, atau glass finishnya ya. Untuk pengecatannya ini nanti kita akan
kasih 3 layer karena spray gun ini sendiri untuk dapetin bil film yang lumayan tebel itu kita butuh beberapa lapisan. Dan kita tanggepin lagi Lely, kalau kita pakai sekelas SATA brand dunia begitu, kalau kita takut-takut sebenarnya itu hal yang apa ya, ibaratnya kacang banget. Kalau pakai SATA itu ya langsung cepret kayak orang seberang sana itu. Jadi kalau ngecat tuh cepret enak, langsung jas jadi selesai. Kalau kita main ganjal-ganjal seperti itu, saya yakin Lely nggak dapetin top perform dari si SATA yang sampean pakai itu. Terus kalau kita memang mau kurangi, ya otomatis fan pattern juga ngikut dikurangi. Kalau kita fan pattern kita buka pol terus fluid kita cuman ganjal segitu, ya ibaratnya kita naik motor pengennya laju tapi bensinnya itu dikurangi, terus gimana? Apakah dapetin top speed yang diinginkan? Kan enggak ya. Kalau memang standar pabrik itu ya buka semua, jadi kalau standarnya memang segitu ya segitu. Tapi kalau kita memang mau jagain, ibaratnya medianya itu kecil, ya istilahnya fan pattern kita kurangi, fluid kita kurangi, terus angin ya berapa yang dibutuhkan, seperti itu. Kalau kita fan patternnya full, otomatis fluid kita harus full, karena di situ juga terhitung nanti kalau apalagi ngecat partikel, pasti partikelnya itu banyak yang kejepit di dalam spray gun. Harapannya saya pengen sampean pakai SATA itu semaksimal mungkin, dan saya juga pengen beli sebenarnya, tapi nantilah nunggu cairan geden. Belum mampu kalau beli SATA Lely. Oke, kita lanjut ke bagian pengekliran ini, dan bisa dilihat sendiri. Untuk ini sudah 3 layer ya. Jadi tadi pertama itu jarak saya jauhin sedikit, terus overlap saya usahakan rapi, walaupun ini pattern nggak tergolong lebar, tapi saya usahakan nggak loncat-loncat ya, jangan kayak katak kalau ngecat. Terus kedua saya ambil glossy-nya, terus ketiga kita kasih tambah lagi 1 layer biar dapetin film yang kita inginkan ya. Karena terus terang Meiji ini sangat lembut untuk droplet yang dihasilkan, atomisasinya juga jos. Kalau urusan semburan lembut, Meiji memang rajanya. Terus nanggepin lagi Lely, sebenarnya ini bukan masalah ya, itu terserah sampean, tapi kalau saya rasa sih, kalau saya lihat di video itu kurang asik kalau rasanya fan pattern lebar terus fluid cuman diganjal-ganjal seperti itu, kurang asik. Kalau ngecat itu ibaratnya nanggung-nanggung, orang alat SATA aja kok takut-takut, nggak bakal terjadi apa-apa. Kalau beler ya diulang, atau enggak ya diamplas, atau enggak ya dipoles, kayak gitu aja Lely. Terus harapannya Lely coba kalau ada manometer yang bekas-bekas di situ dipakai dulu lah, kita biar tahu angkanya, jangan main kira-kira. Kecuali kalau memang SATA itu ada yang ukuran digitalnya itu sudah tertanam di bagian spray gun situ ya. Itu mungkin bisa, kita nggak usah pakai manometer. Dan untuk hasilnya seperti ini, bisa dilihat sendiri, aman, nggak ada yang keriting. Nanti kita review siang hari aja ya lurnya. Ini dunia sudah mulai gelap dan sudah malam, saya belum mandi, belum makan. Nanti saatnya kita review di siang hari. Oke, lur, ini adalah kondisi yang sudah kita clear tadi malam, dan di sini bisa dilihat sendiri masih hitam pekat dan sedikit ada pahit manisnya. Oke lur, kita ngopi-ngopi dulu biar nggak tegang ya. Dan ini adalah Meiji F55 yang kita pakai nge-clear flowcut tadi malam ya lur ya. Dan untuk hasilnya seperti gini. Nah, bisa dilihat sendiri. Untuk urusan keriting mengeriting, insya Allah nggak ada, asal kita
dalam proses pengamplasan itu benar-benar diperhatiin ya lur ya, jangan sampai lapisan clear yang pertama itu botak atau terkikis ya, itu rawan sekali mengakibatkan keriting. Biasanya apalagi untuk media-media seperti ini, di bagian bekas-bekas emal itu rawan sekali. Tapi kalau kita memperhatikan dalam pengamplasan, insya Allah aman ya lur ya. Oke lur, untuk hasilnya seperti ini, build filmnya mantap sekali, dan urusan kinclong ya udah pasti kinclong karena clear ya lur ya. Kalau butek nanti namanya itu lumpur. Oke lur, semoga videonya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan coret-coret di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.